Timor Timur atau yang saat ini kita kenal sebagai Timur Leste, adalah suatu negara yang pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Timur berintegrasi dengan negara Indonesia setelah 450 tahun dijajah oleh bangsa Portugal, yang dianeksasi melalui operasi militer yang dikenal dengan nama Operasi Seroja. Sehingga pada tanggal 17 Juni 1976, Timor Timur resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Walaupun pada akhirnya Timor Timur memisahkan diri dan secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 setelah diselenggarakannya referendum pada tanggal 30 Agustus 1999. Namun bukan berarti kisah-kisah perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam merebut Timor Timur ketika itu ikut sirna bersama lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak sedikit para kusuma bangsa yang gugur ketika merebut Timor Timur ke pangkuan Ibu Pertiwi. Di mana selama pelaksanaan operasi tersebut banyak cerita pilu dan kisah-kisah heroik yang dikenang hingga saat ini, bahkan tidak sedikit kisah-kisah para patriot bangsa tersebut menjadi legenda. Salah satunya kisah heroik seorang prajurit Kopassus bernama Pratu Suparlan. Bahkan aksi heroik yang gagah berani yang ditunjukkan oleh Pratu Suparlan itu tidak hanya mendapat penghormatan dari negara saja melainkan juga rasa hormat itu ia dapatkan dari petinggi Pretilin yang notabenenya adalah pihak musuh yang menaruh rasa bangga dan hormat atas keberanian yang telah ditunjukkan oleh seorang prajurit komando bernama Pratu Suparlan. Dan penghormatan tersebut disampaikan oleh pentolan Pretilin kepada pemerintah Indonesia saat itu melalui sepucuk surat. Seperti apa aksi heroik Pratu Suparlan yang melegenda itu? Berikut kisahnya. Pada tanggal 9 Januari 1983, satu unit kecil pasukan gabungan dengan nama Sandi Operasi Nanggala 52 pimpinan Letu Poniman Dasuki yang beranggotakan 9 orang, terdiri dari 4 orang anggota Kopas Sanda, dan 5 orang anggota Kostrad, melaksanakan patroli di Komplek Liasidi yakni kawasan timur pedalaman tepatnya di Karfak 34, di mana zona tersebut dikenal masih rawan akan bahaya, karena saat itu daerah tersebut terindikasi menjadi bagian daerah konsentrasi tokoh-tokoh Pretilin beserta sekitar 300-an personil dengan persenjataan lengkap seperti senapan serbu, mortir dan GLM, di mana mereka itu merupakan pasukan unggul, dan kebanyakan merupakan mantan tropas Portugal yang memiliki pengalaman dalam medan pertempuran, seperti Mozambik. Saat itu awalnya tim Nanggala 52 ini berencana melakukan penyergapan pada pos pengamatan atau pos tinjau milik Pretilin. Namun setelah berhasil melumpuhkan pos tersebut, tiba-tiba muncul ratusan pasukan Pretilin dari berbagai arah dan langsung menghujani tim Nanggala 52 dengan tembakan yang membabi buta. Sehingga baku tembak pun terjadi di antara kedua belah pihak. Gerak kejut pasukan Pretilin membuat pasukan kecil Nanggala 52 ini terjebak di sisi jurang. Pasukan Pretilin yang berada di atas ketinggian dengan jumlah pasukan yang banyak, serta kelengkapan senjata yang memadai membuat Letu Poniman bersama anak buahnya benar-benar terdesak hingga terpojok ke tepi jurang. Mereka dikepung dan dihujani peluru tanpa henti yang datang dari segala arah membuat suasana saat itu sangat mencekam bagi unit gabungan pasukan kecil ini. Posisi tim Nanggala 52 yang tidak menguntungkan karena berada di zona killing ground atau zona penghancuran menjadikan mereka sebagai sasaran empuk bagi peluru ratusan pasukan Pretilin. Maka satu persatu anggota tim Nanggala 52 pun berguguran. Anggota Kostrad yang menjaga baris depan hampir seketika tumbang, diikuti 3 orang lain dari formasi belakang. 5 personil yang masih selamat namun terkepung tetap bertahan mati-matian. Melihat hal itu, Letu Poniman Dasuki memerintahkan sisa anggotanya yang masih selamat untuk mundur sembari memikirkan cara meloloskan diri karena dalam keadaan yang demikian, kemenangan dalam pertempuran saat itu sangat mustahil untuk dicapai, justru sebaliknya korban yang gugur akan semakin bertambah.
Setelah mengamati keadaan medan di sekitar, akhirnya mereka menemukan satu-satunya jalan pelolosan yaitu melalui celah bukit. Namun dibutuhkan waktu yang tepat dan cepat agar mereka bisa lolos sebelum pasukan Fretilin menutup celah tersebut. Melihat kemungkinan ini, maka Letu Poniman Dasuki segera memerintahkan anggota tim yang tersisa untuk menutup celah bukit tersebut sebelum dikuasai oleh kelompok Fretilin. Karena celah bukit tersebut merupakan satu-satunya jalan mereka untuk meloloskan diri dari kepungan pasukan Fretilin. Dan Pratu Suparlanlah yang bertugas paling depan untuk bergerak menutup celah bukit tersebut. Letu Poniman Dasuki lantas membantu anggotanya yang terluka melewati celah bukit yang sempit. Mereka merayap satu persatu. Tak berselang lama setelah berhasil melewati celah bukit tersebut, sang komandan tim baru menyadari rupanya Pratu Suparlan tak tampak dalam barisan kelompok yang baru saja menyelamatkan diri itu. Ternyata, pada saat Letu Poniman memerintahkan sisa timnya untuk bergerak menuju ke celah bukit dan Pratu Suparlanlah yang ditunjuk sebagai barisan paling depan untuk menuju celah bukit tersebut sembari mengamankan celah bukit itu dari pasukan Fretilin. Namun Pratu Suparlan justru memilih tinggal di baris belakang untuk mengadang musuh sembari mengulur waktu, agar rekan-rekannya yang lain dapat melarikan diri dengan selamat. Ketika rekan-rekan satu timnya yang tersisa bergerak menuju ke celah bukit, di garis belakang Pratu Suparlan seorang diri berjibaku dan mati-matian tanpa mengenal rasa takut menahan serangan pasukan Fretilin sehingga pasukan Fretilin hanya fokus bertempur melawan Pratu Suparlan. Dan hal itulah yang memberikan waktu dan kesempatan kepada rekan-rekan satu timnya sehingga bisa meloloskan diri. Ia pun membuang senjata miliknya dan mengambil senapan mesin milik rekannya yang gugur, lalu bergerak ke arah pasukan Fretilin sembari menghujani mereka dengan tembakan senapan mesin yang ada di tangannya. Meski beberapa peluru musuh menembus tubuhnya, Pratu Suparlan tetap memberikan perlawanan tanpa ampun hingga amunisinya benar-benar habis. Menurut keterangan saksi mata baik dari pihak tim Nanggala yang selamat maupun anggota Fretilin yang tertangkap, Pratu Suparlan saat itu terlihat seperti banteng, mengejar pasukan Fretilin tanpa lelah meski dirinya dalam keadaan terluka. Setelah amunisi habis, Pratu Suparlan belum juga menyerah. Ia membuang senapan mesin yang ada di tangannya, dan menghunus sangkur komando miliknya. Dengan bermodal sebilah sangkur tersebut, Pratu Suparlan mengejar anggota Fretilin hingga masuk ke semak belukar, bertarung satu lawan satu meski badannya telah melemah dan berlumuran darah yang mengucur dari tubuhnya. Dalam kondisi yang demikian, Pratu Suparlan masih sanggup menumbangkan 6 anggota Fretilin. Hingga diambang ketidaksanggupannya karena banyaknya luka tembak yang dialaminya, sang prajurit komando itu pun tersungkur. Melihat Pratu Suparlan tersungkur dan tak berdaya lagi, para gerombolan Fretilin pun menodongkan senjata sembari bergerak ke arah Pratu Suparlan untuk mengerumuninya. Melihat hal itu, Pratu Suparlan mengeluarkan sebuah granat dari sakunya dan dalam hitungan detik ia melepaskan pin granat tersebut lalu dengan sisa tenaga yang ia milikinya ia melompat ke arah gerombolan Fretilin tersebut yang sembari meneriakkan takbir. Maka seketika itu juga granat tersebut meledak dan menewaskan Pratu Suparlan bersama sejumlah gerombolan Fretilin yang hendak mengerumuninya saat itu. Namun perjuangan dan pengorbanan Pratu Suparlan hingga di akhir hayatnya tidaklah sia-sia. Berkat keikhlasannya untuk menjadi benteng terakhir di garis belakang dan melakukan perlawanan sengit hingga di akhir hayatnya, membuat sisa anggota timnya memperoleh waktu yang cukup untuk bisa meloloskan diri melalui celah bukit sehingga mereka pun selamat. Diketahui, sisa anggota tim Nanggala yang selamat berjumlah 5 orang. Kelima rekannya yang selamat itu pun melihat detik-detik terakhir perlawanan sengit yang ditunjukkan oleh sang prajurit komando itu. Kemudian mereka lantas menyerang balik gerombolan Fretilin tersebut dengan menggunakan amunisi yang tersisa. Beruntung tidak berselang berapa lama sekelompok prajurit TNI lainnya datang untuk memberikan bantuan.
Pertempuran di kedua belah pihak pun berlanjut hingga malam hari dan korban pun berjatuhan di kedua belah pihak. Meski demikian, akhirnya pihak TNI pun berhasil menguasai keadaan. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 7 prajurit TNI gugur, sementara di pihak Fretilin, sebanyak 83 orang. Beberapa di antaranya ditangkap hidup-hidup sedangkan yang lainnya melarikan diri. Jenazah Pratu Suparlan sendiri ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Atas aksi heroik yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Pratu Suparlan, pemerintah menganugerahkan penghargaan Bintang Sakti yaitu tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati keberanian dan ketabahan tekad seorang prajurit yang melebihi panggilan kewajiban dalam operasi militer kepada Kopda Suparlan melalui Kepres No. 20 TK/TH 1987. Ia pun mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dari prajurit 1 menjadi Kopral 2 Suparlan. Nama Suparlan juga diabadikan sebagai nama lapangan udara, yakni Lapangan Udara Suparlan Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, yang diresmikan KSAD Jenderal TNI Edi Sudrajat pada 26 Mei 1991. Cerita akan keberanian Pratu Suparlan menjadi bukti sejarah akan perjuangan pahlawan Indonesia. Menceritakan dan mendengarkan sejarah sangatlah mudah, namun mengalaminya menjadi hal yang sangat menegangkan. Harus ada pupuk keberanian untuk bisa menjadi the next Suparlan. Walaupun saat ini Indonesia sudah tidak dalam keadaan mencekam lagi, bukan berarti kamu tidak bisa berjuang untuk negara. Pendidikan dan memberikan prestasi bagi negara bisa menjadi jalan lain agar kamu bisa menghargai para pahlawan yang gugur untuk Indonesia. Terima kasih sudah menonton.